Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di setiap bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia menanti sebuah malam yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang berusaha mencarinya dengan memperbanyak ibadah, memperpanjang doa, dan menghidupkan malam dengan berbagai amalan. Namun di balik semua itu, para sufi memiliki cara pandang yang lebih dalam tentang malam ini. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi di langit, tetapi juga sebuah peristiwa yang dapat terjadi di dalam hati manusia. Dalam pandangan tasawuf, Lailatul Qadar tidak selalu ditandai dengan fenomena luar biasa yang terlihat oleh mata, tidak selalu disertai cahaya yang turun dari langit, atau kejadian-kejadian yang menakjubkan. Justru seringkali, malam agung ini hadir dalam bentuk yang sangat halus dan hampir tidak disadari. Ia hadir sebagai perubahan yang perlahan di dalam jiwa. Sebuah keadaan batin yang tiba-tiba menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Para ulama sufi sejak berabad-abad lalu menjelaskan bahwa ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh hati manusia, yang berubah bukanlah dunia di sekelilingnya, melainkan cara hati itu memandang dunia. Hal-hal yang sebelumnya terasa begitu penting, perlahan menjadi ringan. Ambisi yang dulu terasa sangat besar mulai mereda. Dan dalam keheningan batin, muncul sebuah kesadaran baru bahwa hidup ini sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengejar dunia. Dalam perjalanan spiritual, para sufi sering menggambarkan bahwa Lailatul Qadar adalah saat ketika tirai antara manusia dan Allah menjadi lebih tipis. Bukan berarti manusia melihat sesuatu yang gaib secara kasat mata, tetapi hati merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai yang muncul tanpa sebab yang jelas. Seolah-olah jiwa yang selama ini gelisah tiba-tiba menemukan tempat pulangnya. Tokoh sufi besar seperti Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan keadaan ini dengan sangat indah. Dalam banyak syairnya, ia menjelaskan bahwa ketika hati manusia menjadi sangat tenang tanpa alasan, seringkali itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan hambanya kepada cahayanya. Sebab dalam ajaran tasawuf, kedekatan dengan Allah bukan selalu diukur dari banyaknya kata dalam doa, tetapi dari kedalaman rasa dalam hati. Oleh karena itu, sebagian orang mungkin pernah mengalami sebuah momen dalam hidupnya ketika hati tiba-tiba terasa sangat damai. Dunia yang biasanya terasa penuh kegelisahan mendadak menjadi sunyi. Pikiran yang biasanya penuh dengan kekhawatiran menjadi lebih tenang. Dan dalam keheningan itu muncul perasaan bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat daripada yang pernah dirasakan sebelumnya. Momen seperti inilah yang oleh para sufi sering disebut sebagai sentuhan Lailatul Qadar dalam batin. Sebuah malam yang mungkin tidak disadari saat terjadi, tetapi dampaknya bisa mengubah arah hidup seseorang. Dari hati yang gelisah menjadi hati yang lebih lapang. Dari jiwa yang sibuk mengejar dunia menjadi jiwa yang mulai mencari makna yang lebih dalam. Karena itulah para guru sufi sering mengatakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar sebenarnya dapat dikenali dari perubahan yang terjadi di dalam diri manusia. Bukan dari apa yang terlihat di langit, tetapi dari apa yang terjadi di dalam hati. Ketika hati mulai tenang, ketika ego mulai melemah, ketika cinta kepada Allah mulai tumbuh lebih kuat, dan ketika hidup perlahan berubah arah menuju kebaikan, semua itu bisa menjadi isyarat bahwa cahaya malam agung itu telah menyentuh jiwa. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan 5 tanda batin yang sering dijelaskan oleh para sufi sebagai tanda bahwa seseorang mungkin sedang mengalami Lailatul Qadar dalam perjalanan spiritualnya. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat secara dramatis, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Dan seringkali justru perubahan-perubahan yang paling sunyi itulah yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena bisa jadi, malam yang selama ini dicari di luar sana, sebenarnya juga sedang menunggu untuk ditemukan di dalam hati. Tanda pertama ketika seseorang mengalami Lailatul Qadar secara batin adalah hadirnya ketenangan hati yang sangat dalam. Ketenangan ini bukan ketenangan biasa yang muncul karena masalah telah selesai atau karena keadaan hidup sedang baik-baik saja.
Justru seringkali ketenangan ini datang ketika hidup masih berada dalam keadaan yang sama, ketika masalah masih ada, ketika tantangan masih berjalan. Namun di tengah semua itu, hati tiba-tiba terasa lebih damai, lebih ringan, dan tidak lagi diliputi kegelisahan seperti sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia biasanya merasa tenang karena ada sebab yang jelas. Ketika kebutuhan terpenuhi, ketika urusan selesai, atau ketika harapan tercapai, barulah hati merasa lega. Tetapi ketenangan yang dimaksud dalam pengalaman spiritual berbeda dari semua itu. Ia hadir tanpa alasan yang dapat dijelaskan oleh logika. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh hati dari dalam, sebuah kedamaian yang datang secara perlahan namun terasa sangat nyata. Para ulama tasawuf sering menjelaskan bahwa keadaan ini adalah tanda turunnya sakinah, yaitu ketenangan yang Allah turunkan langsung ke dalam hati manusia. Sakinah bukan sekadar perasaan nyaman, tetapi sebuah keadaan batin yang membuat jiwa tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan luar. Dunia boleh saja tetap bergerak dengan segala kesibukannya, tetapi di dalam hati ada ruang yang menjadi tenang, hening, dan terasa penuh dengan kehadiran Allah. Ketika sakinah hadir, seseorang mulai merasakan bahwa banyak hal yang sebelumnya membuat hati gelisah perlahan kehilangan kekuatannya. Kekhawatiran tentang masa depan tidak lagi terlalu menekan. Penyesalan tentang masa lalu tidak lagi terus menghantui pikiran. Hati seperti menemukan tempat istirahatnya. Dalam keheningan itu, jiwa seolah diingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan Allah. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini sebagai diamnya badai di dalam jiwa. Selama ini manusia hidup dengan pikiran yang terus berputar, dengan keinginan yang tidak pernah selesai, dengan kecemasan yang datang silih berganti. Tetapi ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh batin seseorang, badai itu perlahan mereda. Hati tidak lagi merasa harus mengendalikan segala sesuatu karena muncul kesadaran bahwa ada kekuasaan Allah yang selalu mengatur kehidupan dengan cara yang jauh lebih sempurna. Jalaluddin Rumi sering menggambarkan pengalaman ini dalam syair-syairnya. Ia mengatakan bahwa ketika jiwa manusia menjadi tenang tanpa alasan yang jelas, itu seringkali merupakan tanda bahwa Allah sedang mendekatkan hambanya kepada cahayanya. Bukan karena manusia berhasil mencapai sesuatu, tetapi karena Allah memberikan anugerah ketenangan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Ketenangan seperti ini sering membuat seseorang mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu membuat hati mudah tersulut emosi mulai kehilangan pengaruhnya. Perkataan orang lain tidak lagi terlalu melukai. Penilaian manusia tidak lagi terlalu menentukan kebahagiaan. Hati menjadi lebih lapang, lebih sabar, dan lebih mampu menerima berbagai keadaan dengan penuh kesadaran. Inilah sebabnya para sufi mengatakan bahwa salah satu tanda paling halus dari Lailatul Qadar adalah ketika hati menjadi tenang tanpa sebab yang jelas. Sebab dalam ketenangan itulah seringkali Allah sedang menurunkan cahayanya ke dalam jiwa manusia. Sebuah cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa sangat jelas oleh hati yang mulai terbangun. Tanda kedua ketika seseorang mengalami Lailatul Qadar secara batin adalah perubahan cara memandang dunia. Dunia yang sebelumnya terasa sangat penting, penuh dengan ambisi, keinginan, dan perlombaan, perlahan mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan, bukan pula berarti kehidupan menjadi tidak berarti. Tetapi hati mulai menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan utama dari kehidupan. Dalam keadaan biasa, manusia sering mengukur kebahagiaan dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Kekayaan, kedudukan, pujian manusia, dan berbagai pencapaian sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan hidup. Banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengejar semua itu, hingga kadang lupa pada ketenangan jiwa dan kedalaman makna hidup. Namun ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh batin seseorang, kesadaran ini perlahan berubah. Tiba-tiba muncul pemahaman baru di dalam hati bahwa banyak hal yang selama ini dianggap besar ternyata tidak benar-benar memberi kedamaian yang sejati. Ambisi yang dulu terasa begitu mendesak mulai melemah. Keinginan untuk selalu terlihat hebat di hadapan orang lain tidak lagi terasa begitu penting. Hati mulai merasa lebih ringan karena tidak lagi terlalu terikat pada penilaian dunia.
Para sufi menjelaskan bahwa keadaan ini bukanlah sikap menolak kehidupan, melainkan bangunnya kesadaran jiwa. Jiwa mulai memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sementara. Ia seperti sebuah perjalanan panjang, di mana manusia tidak seharusnya terlalu melekat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika kesadaran ini muncul, hati menjadi lebih bijaksana dalam memandang berbagai peristiwa dalam hidup. Seseorang yang mengalami perubahan batin seperti ini biasanya mulai lebih mudah menerima keadaan. Ketika mendapatkan sesuatu, hati tidak terlalu larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Dan ketika kehilangan sesuatu, hati juga tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Ada keseimbangan baru yang muncul dalam jiwa karena hati mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini datang dan pergi sesuai dengan kehendak Allah. Jalaluddin Rumi sering menggambarkan dunia sebagai sebuah bayangan yang sementara. Dalam banyak ajarannya, ia mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh kilauan dunia, padahal kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar ditemukan di sana. Ketika hati mulai menyadari hal ini, manusia tidak lagi terlalu diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Pada saat itulah hidup mulai terasa lebih sederhana, namun lebih bermakna. Hal-hal kecil yang dulu tidak diperhatikan mulai terasa berharga. Kebersamaan dengan keluarga, ketenangan hati, dan kedekatan kepada Allah menjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar pencapaian dunia. Inilah salah satu tanda halus dari Lailatul Qadar secara batin. Bukan perubahan yang terlihat dari luar, tetapi perubahan dalam cara hati memandang kehidupan. Dunia masih tetap ada dengan segala kesibukannya, tetapi jiwa tidak lagi tenggelam di dalamnya. Hati mulai memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua yang ditawarkan oleh dunia, yaitu kedekatan kepada Allah yang memberi makna sejati bagi kehidupan manusia. Tanda ketiga yang sering dijelaskan dalam perjalanan spiritual adalah tumbuhnya rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Cinta ini bukan sekadar perasaan yang muncul karena kewajiban beribadah atau karena takut terhadap hukuman. Ia adalah rasa yang tumbuh secara alami dari dalam hati, sebuah kerinduan yang membuat jiwa ingin semakin dekat kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang beribadah karena kewajiban. Salat dilakukan karena perintah, doa diucapkan karena kebutuhan, dan ibadah dijalankan sebagai bagian dari rutinitas. Semua itu tentu memiliki nilai yang sangat besar. Namun ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh batin seseorang, ibadah tidak lagi hanya menjadi kewajiban, melainkan berubah menjadi kebutuhan jiwa. Seseorang mulai merasakan bahwa menyebut nama Allah membawa ketenangan yang berbeda. Doa tidak lagi terasa sebagai rangkaian kata yang diucapkan, tetapi menjadi percakapan hati yang penuh dengan keikhlasan. Dalam sujud, hati merasakan kehadiran yang menenangkan. Dalam zikir, jiwa seperti menemukan tempat kembali setelah lama tersesat dalam kesibukan dunia. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini sebagai bangunnya cinta ilahi di dalam hati manusia. Cinta ini membuat seseorang ingin memperbaiki dirinya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tetapi karena ingin mendekat kepada Allah. Kesalahan masa lalu mulai disadari dengan penuh kerendahan hati. Keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik muncul secara alami, tanpa paksaan. Ketika rasa cinta ini tumbuh, hati juga menjadi lebih lembut terhadap sesama manusia. Seseorang menjadi lebih mudah memaafkan, lebih mudah berempati, dan lebih peduli terhadap penderitaan orang lain. Hal ini terjadi karena cinta kepada Allah seringkali membawa manusia untuk melihat makhluknya dengan pandangan yang lebih penuh kasih. Jalaluddin Rumi banyak menuliskan tentang cinta sebagai jalan utama menuju Allah. Dalam syair-syairnya, ia menggambarkan bahwa cinta adalah cahaya yang menuntun jiwa keluar dari kegelapan ego. Ketika cinta kepada Allah mulai tumbuh, hati tidak lagi merasa kosong meskipun dunia tidak selalu memberikan apa yang diinginkan. Cinta ini juga membuat seseorang merasakan kedekatan yang berbeda dengan Allah. Dalam kesunyian malam, dalam doa yang sederhana, bahkan dalam keheningan hati, muncul perasaan bahwa Allah selalu hadir dan mengetahui setiap keadaan hambanya. Perasaan ini membawa ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan dunia. Inilah salah satu tanda batin dari Lailatul Qadar menurut para sufi. Ketika hati mulai dipenuhi oleh cinta kepada Allah, kehidupan perlahan berubah arah.
Ibadah tidak lagi terasa berat, kebaikan tidak lagi terasa sebagai beban, dan perjalanan hidup mulai dipenuhi dengan keinginan untuk semakin dekat kepada Allah yang menjadi sumber dari segala kedamaian. Tanda keempat ketika seseorang mengalami Lailatul Qadar secara batin adalah mulainya runtuh dinding ego di dalam diri manusia. Ego adalah bagian dari diri yang selalu ingin terlihat benar, ingin diakui, ingin dipuji, dan seringkali merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ego sering menjadi sumber dari banyak konflik, kegelisahan, dan penderitaan batin. Selama ego masih sangat kuat, manusia cenderung memandang segala sesuatu dari sudut kepentingan dirinya sendiri. Ketika dipuji, hati merasa sangat senang. Ketika dikritik, hati mudah tersinggung. Ketika dibandingkan dengan orang lain, muncul rasa iri atau keinginan untuk membuktikan diri. Semua itu adalah permainan ego yang sering tidak disadari oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Namun ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh batin seseorang, perlahan-lahan muncul kesadaran yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Seseorang mulai melihat bahwa selama ini banyak keputusan hidup dipengaruhi oleh keinginan untuk diakui atau dipandang tinggi oleh manusia. Kesadaran ini tidak datang dalam bentuk penyesalan yang menghancurkan, tetapi hadir sebagai pemahaman yang membuat hati menjadi lebih rendah dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Para sufi sering menyebut proses ini sebagai retaknya dinding ego. Dinding yang selama ini membuat manusia merasa terpisah dari kebenaran perlahan mulai terbuka. Ketika ego mulai melemah, hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah menerima kenyataan. Seseorang tidak lagi merasa harus selalu menang dalam setiap perdebatan, tidak lagi merasa perlu menunjukkan dirinya sebagai yang paling benar. Dalam keadaan ini, kerendahan hati mulai tumbuh secara alami. Kesalahan lebih mudah diakui, dan kebaikan orang lain lebih mudah dihargai. Seseorang juga menjadi lebih mudah memaafkan karena hati tidak lagi dipenuhi oleh keinginan untuk mempertahankan harga diri yang berlebihan. Kehidupan menjadi terasa lebih ringan karena jiwa tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna di hadapan manusia. Rumi sering menggambarkan bahwa cahaya kebenaran hanya dapat masuk ke dalam hati yang telah retak oleh kerendahan hati. Dalam banyak syairnya, ia menjelaskan bahwa selama manusia masih dipenuhi oleh kesombongan dan keakuan, cahaya itu sulit masuk ke dalam jiwa. Tetapi ketika ego mulai runtuh, hati menjadi seperti tanah yang siap menerima hujan rahmat dari Allah. Proses runtuhnya ego ini seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan hidup yang panjang. Kadang ia muncul setelah seseorang melewati berbagai ujian, kegagalan, atau pengalaman yang mengguncang kesadaran. Namun, ketika hati sudah mulai memahami maknanya, semua pengalaman itu justru menjadi jalan yang membuka kedewasaan batin. Inilah salah satu tanda halus dari Lailatul Qadar secara batin. Ketika ego mulai melemah dan hati menjadi lebih rendah di hadapan Allah, jiwa mulai menemukan kebebasan yang selama ini tersembunyi. Kebebasan dari keinginan untuk selalu diakui, kebebasan dari kebutuhan untuk selalu terlihat benar, dan kebebasan untuk hidup dengan lebih jujur di hadapan Allah. Tanda kelima yang sering dijelaskan oleh para sufi ketika seseorang mengalami Lailatul Qadar secara batin adalah hidup yang perlahan mulai berubah arah. Perubahan ini tidak selalu terlihat secara tiba-tiba atau dramatis. Ia sering terjadi secara perlahan, hampir tidak disadari pada awalnya. Namun seiring waktu, seseorang mulai merasakan bahwa jalan hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelum mengalami sentuhan batin seperti ini, banyak manusia menjalani hidup hanya mengikuti arus kebiasaan. Hari-hari dipenuhi oleh rutinitas, pekerjaan, keinginan dunia, dan berbagai hal yang terus berulang tanpa pernah benar-benar dipertanyakan maknanya. Hidup berjalan, tetapi seringkali tanpa kesadaran yang mendalam tentang tujuan sebenarnya dari perjalanan manusia di dunia ini. Namun ketika cahaya Lailatul Qadar menyentuh hati, muncul sebuah kesadaran baru yang perlahan mengubah cara seseorang menjalani hidupnya. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting mulai dipertimbangkan kembali. Tujuan hidup mulai dipikirkan dengan lebih dalam. Ada dorongan dari dalam hati untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan lebih selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Perubahan ini sering terlihat dari keputusan-keputusan kecil yang mulai berbeda dari sebelumnya.
Seseorang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih menjaga perkataan, dan lebih memperhatikan dampak dari setiap perbuatannya. Keinginan untuk melakukan kebaikan menjadi lebih kuat, sementara dorongan untuk mengikuti hal-hal yang sia-sia perlahan berkurang. Dalam perjalanan tasawuf, perubahan arah hidup ini dianggap sebagai salah satu tanda bahwa jiwa mulai terbangun dari kelalaiannya. Hati yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan dunia mulai menyadari bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar menjalani hari demi hari tanpa makna. Rumi sering menggambarkan perjalanan spiritual manusia sebagai sebuah perjalanan pulang. Menurutnya, setiap jiwa pada akhirnya akan mencari jalan kembali kepada asalnya, yaitu kepada Allah. Ketika kesadaran ini mulai muncul, hidup manusia perlahan bergerak menuju arah yang lebih jernih dan lebih bermakna. Perubahan arah ini tidak selalu berarti meninggalkan dunia sepenuhnya. Seseorang tetap bekerja, tetap menjalani kehidupan sehari-hari, dan tetap berinteraksi dengan masyarakat. Namun ada perbedaan besar di dalam hatinya. Dunia tidak lagi menjadi pusat dari segala tujuan hidup. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju kedekatan dengan Allah. Inilah salah satu tanda batin dari Lailatul Qadar yang sering dijelaskan oleh para sufi. Ketika hati mulai berubah, arah hidup pun perlahan ikut berubah. Jiwa yang sebelumnya berjalan tanpa tujuan mulai menemukan jalannya. Dan dalam perjalanan itu, setiap langkah terasa lebih bermakna karena dilakukan dengan kesadaran bahwa kehidupan ini pada akhirnya adalah perjalanan kembali kepada Allah. Pada akhirnya, Lailatul Qadar sering dipahami sebagai sebuah malam yang penuh keajaiban. Malam ketika langit terbuka dan malaikat turun membawa keberkahan. Banyak orang mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan dengan harapan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Semua usaha itu tentu sangat mulia. Namun para sufi mengingatkan bahwa di balik semua itu ada makna yang jauh lebih dalam yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Dalam pandangan tasawuf, Lailatul Qadar bukan hanya sebuah malam yang terjadi di langit, tetapi juga sebuah peristiwa yang bisa terjadi di dalam hati manusia. Ketika cahaya dari malam agung itu menyentuh batin seseorang, yang berubah bukanlah dunia di sekelilingnya, melainkan cara hati itu memandang kehidupan. Hati yang sebelumnya gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dunia yang dulu terasa begitu penting mulai kehilangan pengaruhnya. Cinta kepada Allah mulai tumbuh dengan lebih dalam. Ego yang selama ini menguasai diri perlahan mulai runtuh, dan tanpa disadari, arah hidup mulai berubah menuju sesuatu yang lebih bermakna. Semua perubahan itu sering terjadi secara sunyi. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan kadang tidak langsung disadari oleh orang yang mengalaminya. Namun dampaknya sangat besar, karena perubahan yang terjadi di dalam hati seringkali menjadi awal dari perubahan dalam seluruh perjalanan hidup manusia. Para sufi sejak berabad-abad lalu mengingatkan bahwa ketika hati mulai merasakan ketenangan yang dalam, ketika jiwa mulai merindukan kedekatan kepada Allah, dan ketika hidup perlahan bergerak menuju kebaikan, itu bisa menjadi pertanda bahwa cahaya dari malam yang agung itu telah menyentuh jiwa. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa kedekatan kepada Allah seringkali hadir dalam bentuk yang sangat halus. Ia tidak selalu datang dalam peristiwa besar yang menggetarkan dunia, tetapi seringkali hadir dalam ketenangan yang mendalam di dalam hati manusia. Karena itulah, mungkin saja malam yang selama ini dicari di luar sana, sebenarnya juga sedang menunggu untuk ditemukan di dalam diri manusia. Sebuah malam ketika hati benar-benar terbangun, ketika jiwa kembali mengingat asalnya, dan ketika manusia menyadari bahwa tujuan sejati dari kehidupan ini adalah kembali mendekat kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh hati, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, semoga hati ini dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Semoga doa yang ditulis dengan penuh kesadaran menjadi pengingat bagi diri sendiri bahwa perjalanan menuju Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mencarinya. Akhirnya semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga setiap langkah, setiap doa, dan setiap usaha untuk mendekat kepada Allah menjadi jalan bagi hadirnya ketenangan dan cahaya dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.